Nah, yang bikin PSSI tidak bagus selama ini adalah eskonya, bukan ketuanya. Ketuanya itu punya visi idealisme kuat untuk bangun sepak bola, tapi eskonya. Di depan presiden saya bilang, Pak, kalau mau direformasi seluruh itu, ada satu ketua dan 14 anggota esko, total 15. Semuanya dibersihkan. Ya udah, bikin. Dalam perjalanan, betul, logonya jadi, gerbongnya tuh tidak diikuti. Karena, ya ini mereka-mereka itu, para pemain internal itu, kerasa kerusuk sana kemari, mereka bertahan masuk dalam gerbong Pak Edi. Ini yang Anda bilang PSSI dikuasai bajak laut. Ini seperti itu. Nah, kan langkah-langkah taktis pemerintah juga ada Satgas Mafia Bola, terus langkah-langkah hukum. Kayaknya di kepolisian kita ada sepak olahraga, ada Bang Ara. Anti mafia bola dari polisi. Betul. Di kepolisian juga ada bidang task force-nya. Ya, ada. Terus tapi itu tidak jalan semua, karena kalau kesan yang saya lihat tidak tuntas dari pihak kepolisian. Walaupun mereka sudah bekerja, tapi belum tuntas. Oke. Tuntasnya itu ketika sudah ada bukti, ya, bahwa si X melakukan pelanggaran, ikut terlibat, atur mengatur, tapi tidak diteruskan, stop. Dan memang masih bebas sampai sekarang. Woi, tanya polisi. Nah, ini yang menarik ini. Tanya polisi. Ini menarik karena OB saya bilang, bos, ini agak viral, bahwa PSSI Federasi kita dikuasai bajak laut. Ini bajak laut jenis apa dan siapa Jack Sparrow-nya di bajak laut di Federasi? Lebih ke perompak Somalia deh. Iya, atau ya, semakin ke sini kita semakin tahu bahwa kenapa akhir-akhir ini kita melihat si Tommy Veli alias Tovel sangat ngebet sekali, protes soal naturalisasi pemain, soal apapun itu yang dilakukan oleh Coach Sintayong terhadap pemain timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga. PSSI dikuasai bajak laut. Sebuah kalimat yang mungkin bagi sebagian orang adalah hal yang biasa. Akhirnya kita mengerti kenapa pada Piala AFF periode tahun 2000 berapa? 2015 atau tahun 2000 berapa, saya sudah lupa, di mana ketika itu Malaysia keluar sebagai juara mengalahkan timnas Indonesia. Pada sebuah postingan saya, di mana Alifur Rahman juga pernah membongkar bagaimana di partai final, ya, para penonton Indonesia itu bahkan dikasih baju gratis, masuk ke stadion juga gratis. Ini menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bapak ini bahwa di dalam tubuh PSSI itu terdapat yang namanya mafia bola. Terlebih khusus eskonya. Ya, mari kita coba simak lagi pernyataan dari Bapak ini ya, teman-teman. Ya. Sekarang Pak ini kan tadi sudah dibilang, lagi konsentrasi membangun tim nasional dulu. Memang step by step. Tidak bisa langsung paralel semuanya dibenahi. Iya, modal lah itu. bajak laut ini dari kapan, Om? 3 dekade lalu sudah ada. Berarti badai itu sudah 3 dekade lalu. Ya, zaman Pak Cardono sudah ada. Anjir. Gini, zaman Pak Cardono, pemain-pemain nasional hari itu ada almarhum Iswadi, Roni, Robi Binur, segala macam itu. Ketika mereka sudah retired, dan dalam pergaulan keseharian bermain bola bersama saya itu usia 50 tahun ke atas, mereka cerita. Yes, kita dulu juga disuap. Terima kasih duit banyak kok. Tetapi ada perbedaan. Kami disuap, tetapi untuk tim nasional kami fokus bermain. Sekarang beda, disuap untuk tim nasional kalah. Dan pemain lakukan itu. Bisa. Loh bisa. Sekarang apa yang waktu lawan Malaysia apa buktinya? Gimana? Piala AFF waktu lawan Malaysia beberapa tahun lalu? Kan kelihatan betul. Iya, itu yang saya sampaikan tadi. Pemain kita tuh bermain tidak bagus. Yang waktu di Bukit Jalil. Iya. Yang laser. Yang katanya laser. Saya tidak menyebut mereka kena suap, tapi indikasinya sangat kuat. Safi Saling ngegolin bahwa sangat jelas. ya,
Saya tanya kepada almarhum Nugraha Besusian tadi, Mas Budi bilang sekjennya itu. Anu, mengapa zaman Pak Kardono, ini suap ini sudah dari, kita boleh meninggal, tapi suap dan sepak bola tetap hidup. Dari kutub utara semua ada itu, suap itu. Nah, mengapa hari itu suap sudah ada juga seperti sekarang, tetapi prestasi tim nasional ada. Sekarang tidak. Dia bilang, ya hari itu pemain kita memang bermain dalam tanda petik tadi. Tapi untuk tim nasional mereka total. Sekarang tim nasional dijual juga yang akan saja. Dulu kita kenal sepak bola gajah di Piala Tiger itu bentuk bajak lautan itu nggak? Ya iyalah, pasti diatur. Saya punya pengalaman pribadi dengan seseorang yang saya nggak sebut namanya. Ya, Sebut aja, Bang. Yang dia bisa mengatur pemain nasional dan tim nasional. Hari itu saya ikut meliput dengan dia dan saya tahu persis dia lakukan itu. Bisa mengatur sampai ke ruang ganti. Gimana ceritanya? Dia Gimana? masih aktif sampai sekarang. Sudah tidak ada. Tapi penggantinya masih berladar ada. Ya, anak didiknya ada. Dia lebih bagus kaderisasi ini daripada pemain bola kita ya. Dia punya SSB khusus Kaderisasi bajak Tapi itu benar, laut. saya alami itu. Saya tahu persis. Om coba Dan dia cerita dulu. bilang, Gimana "Sudah, modus sudah operandi rapi." kerjanya gimana? Om. Coba. Coba cerita dulu. Gimana modus operandi bekerja baja ini? Bajak laut. Kalau yang saya alami dengan orang ini ada jembatannya. Jadi menghubungkan kedua jembatan. pihak, tim A dan tim B. Heeh. Jalan. Mau kalah berapa? Dan hari itu memang untuk kita kalah. Operator bawahnya siapa? Operator lapangannya. Ya itu tadi. jembatan. Langsung ke pemain, langsung ke manajer atau ke apa? Misalnya begini. Manajer kah Misalnya begini, atau siapa tim kah? A dan tim B. Ya. Nah, mau menawarkan tim A ini untuk kalah saja. Iya. Datanglah itu si jembatan dari tim B. Ya. Berhubungan langsung dengan ofisial yang bersangkutan. Ya, minta supaya tim A kalah sekian gol. Ya. Itu selesai. Terjadi. Itu saya alami sendiri. Dan itu sering terjadi. Saya nggak tahu. Bahkan Yang dialami di liga sendiri. lokal. Ini tim nasional. Buset. Tim nasional kita. Itu periode waktunya boleh kasih tahu tahunnya. 90-an apa awal 2000. Oh, udah lama. Sekarang itu Maka saya ada. bilang, suap itu ada di sepak bola, teman kata sekolah. Gini. Itu yang menikmati siapa Om? Sorry Om. Apakah manajernya, official, pemain kah? Big boss lah. Big Boss dan pemain lah. Pemain Tapi ya, bagian persentasenya beda. Ya itulah rezeki mereka lah. Ini gue kasih yang Ya, teman-teman, ini sepertinya menyambung dengan ada sebuah pernyataan yang mengatakan begini ya, bahwa dulu sebelum eranya Bapak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong, para pemain tim nasional ini kabarnya ya, kalau mereka mau masuk menjadi pemain timnas itu harus bayar. Teman-teman bayangkan, mau jadi pemain timnas aja mereka harus bayar. Jadi jangan heran kalau kualitas dari para pemain timnas kita memang hancur-hancuran. Dan jangan heran juga kalau mereka itu ditawari iming-iming suap. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ada apa? Bajak laut di situ. Pemain disogok, dibayar. Ya mereka pasti terima. Bagaimana mereka bisa menolak? Wong mereka masuk timnas aja, mereka pakai bayar. Masa ada tawaran untuk bermain curang mereka tolak? Kan tidak mungkin. Kan pasti mereka harus menerima tawaran itu demi menutupi cuan yang mereka keluarkan saat mereka masuk ke tim nasional Indonesia. Jadi semakin terbuka, kita bisa mengetahui siapa orang yang dikaderisasi oleh oknum yang sudah tidak ada lagi itu. Pasti teman-teman sudah tahulah siapa oknum yang punya just tip, jasa titip pemain. Kita ketahui di eranya Coach Sintayong, hal itu bahkan tidak terjadi. Tidak ada istilahnya pemain titipan. Tidak ada lagi, murni.
Teman-teman lihat Sabdil Ramdhani yang menurut kita bermain bolanya sangat bagus, bahkan dicoret oleh Coach Sintayong karena tidak disiplin. Artinya di sini Coach Sintayong tidak main-main tentang sepak bola. Ini orang-orang lama ini yang patut kita pertanyakan. Bahkan mungkin sekelas Coach Indra Safri ataupun Fahri Husni pasti tahu tentang persoalan ini. Tapi mereka ini mingkem saja, diam saja. Saya heran juga kenapa baru kali ini bisa terbongkar hal-hal seperti ini. Ataukah karena ada media sosial yang semakin ramai? Atau seperti apa? FA-nya digelar baru kita rekrut seleksi. Seleksinya berbayar. Satu orang 300.000. Seleksi berbayar. Gitu. Bayar 15 juta, 20 juta. Jadi bisa kebayang dong pemain-pemain yang masuk itu bukan pemain-pemain yang kompeten sebenarnya, tapi yang mampu bayar. Gua kemarin pas opening Liga Top Score yang Garnier kemarin ngobrol sama Indra Safri, dia bukan nggak tahu, dia tahu. Tapi ya kan dia kan beda ini ya, beda kompartemen gitu. Dia kan urusan teknik kan ya. Jadi nggak bisa menjangkau ke situ, kan lebih ke aspek etik sebenarnya. Itu sih harusnya masuk ke situ tuh buat kayak semacam apa ya? Standarisasi rekrutmen untuk main-main EPA itu harus ada ininya, harus ada pendampingannya. Wow, hanya untuk seleksi saja harus bayar 300.000. Ini luar biasa, keren sekali. Itu seleksi loh. Berapa banyak duit yang mereka hasilkan dari seleksi pemain ya. Bayangkan kalau ada 300 orang pemain kali 300.000 itu berapa cuan ya? Itu seleksi dan itu standarnya 300.000. Bahkan tadi dijelaskan ada yang sampai 15 juta, 20 juta. Ya, minta maaf ya. Kami boleh mencurigai bahwa teman-teman yang masuk timnas ini bisa jadi bukan karena kualitasnya, tapi memang karena bayarannya tinggi. Ya wajarlah kami mencurigai hal-hal seperti itu ya. Ya harapannya semoga ini tidak terjadi di periode yang sekarang. Bukan cuman revolusi secara taktik, tapi juga secara mental. Yes. Bahwa lo punya DNA pemenang, lo punya spirit, lo bisa menang. Betul. Dan gue suka Sintayong ini kan, ya ini orang Korea ini kan batu ya. Artinya lo kalau tahu bahwa Indonesia itu kan intrik-intrik teknis luar lapangannya kan banyak banget. Dan kalau lo kagak kuat-kuat mental gitu kan, lo lihatlah banyak lah pelatih yang gak jelek di Indonesia. Yang kesini gitu kan 3 bulan, 6 bulan cabut ya. Ya kan? Sama-sama bagus juga sebenarnya. Ya kan? Tapi kalau lo kagak terbiasa gitu ya, lo harus. Makanya lo kalau jadi pelatih, jadi manajer gitu ya, itu kan urusan soal technical taktik itu kan cuma 50-60%. 50-60%. Sisanya lo dealing sama orang, sama federasi, sama klub, gitu kan, urusan di luar lapangan, gitu. Bagi orang yang menurut gue nggak punya kapasiti mental yang cukup, ya pasti pusing kan ya sih. Menurutku Sintayong mah hebatnya di situ. Sintayong hebatnya di situ. Sintayong hebatnya di situ. Gue pernah bilang sama Coach waktu itu kita di channel sebelah ya. Gue pas lihat Sintayong kesini, gue tidak meragukan dia pelatih yang bagus. Udah terbukti kok Korea Selatan di dunia kan. Yang gue kaget adalah orang betah juga. Gitu kan, sabar banget nih orang, sabar banget orang di sini. Gokil makanya. Padahal pelatih itu biasanya di dunia itu dinilai dari hasil kan, dari prestasinya. Ini udah prestasi bagus melebihi ekspektasi, masih aja ada yang ngehujat gitu. Siapa itu? Lucu gitu. Dan kita ngehujat nggak riset lagi kan, suruh minta maaf apa sama Ternyata sudah. Asal menghujat aja. Iya, kemarin ini playing victim, jangan serang anak saya. Ini ngomong ke situ ini. Itu nggak benar, keluarga itu Betul. Oke, sampai keluarga. Ya, cuman balik lagi netizen ya gara-gara lu kita begitu ya, balik lagi ke tuan netizen Indonesia. Iya. Bener. Apa kira-kira PR terbesar untuk Sintayong menurut lu kemarin? Ya. PR terbesar. Betul. Menurut dia kan ini nggak banyak pelatih di dunia ini yang megang timnas tuh semua level. Iya, betul ya. Biasanya kan pelatih timnas senior sama under 23 itu beda. Masa itu beda, sama under 21 beda. Gitu kan, ini megang semua. Di satu sisi kelebihannya adalah Sintayong bisa kontrol dan koordinasi semua. Itu. Dia bisa monitor, kan bisa evaluasi progresnya. Sorry bang, itu
gajinya tetap 1 apa 2? 1. Gajinya Karena udah gede. gajinya 1 kali makan. Kalau terjun di Piala Dunia dia lagi. Selain ekspektasi. Iya. Ya kan, gua udah nyampe segini level kita kan nggak mau turun lagi dong. Benar. Dan nanti timnas senior setelah Piala Dunia itu kan dia pelatihnya itu lawan Irak sama lawan Filipina ya. Ya. Betul. Nah gini deh, yang gua mau bilang nih Kak, Indonesia itu kan nggak pernah lolos Piala Dunia. Gak pernah. Iya, betul. Dulu terakhir kali 38 sebagai Hindia Belanda gitu. Iya, betul. Jadi nggak sejarahnya itu. Benar. Pesan gue sih, kalau ntar kalah gitu lawan Irak sama Filipina, jangan sampai kalah menang, gue pengen ya. Tapi kalau hasilnya tidak memuaskan, jangan lo caci maki lah. Gitu. Sih. Maksud gue, kita memberikan yang terbaik, ya kan ekspektasi boleh, gitu. Tapi put everything in the context. Iya. Nah, karena PR Sintayong menurut gue sekarang adalah managing expectations. Iya. Bukan cuma dari penonton, tapi dari stakeholders lain, dari federasi, Benar. dari klub dan lain sebagainya. Ya, gua harap sih kalau misalnya kalah, kita amit-amit, jangan serang Sintayong lah. Serang Espo aja. Kapan nih ganti desain gitu aja lah. Ada rencananya Agustus kok. Ya Tidak kita ada pelatih yang menuntut sempurna. aja. Ada kan yang ngumumin Coach Justin waktu itu. Iya, benar. Jadi Itu yang tidak pernah kita sadari, betapa sabarnya Coach Sintayong menangani timnas Indonesia. Teman-teman bayangkan, dia menangani timnas senior dan juga timnas U23. Sesuatu yang menurut saya tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi Coach Sintayong mampu melakukan itu. Dan bahkan mampu membawa timnas Indonesia itu melangkah lebih jauh. Jadi kita sekarang ini bukan lagi menghayal tentang kapan kita akan juara Piala AFF. Bukan. Tetapi hayalan kita sekarang berubah loh. Teman-teman percaya tidak? Hayalan kita sekarang, kapan ya timnas Indonesia juara Piala Asia? Kapan ya timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia? Pasti itu hayalan kita, itu yang kita mau. Terlepas dari itu semua, seperti apa yang disampaikan pada video tadi bahwa ya kalaupun nantinya timnas kita tidak lolos ke Piala Dunia, janganlah kita menyerang Coach Sintayong. Bolehlah kita mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap Coach Sintayong. Tetapi kita harus tetap mendukung, mau hasilnya positif, mau hasilnya negatif, harus tetap support sebagai warga negara yang baik. Kita jangan ikut seperti Towel yang otaknya itu mungkin kabelnya ada terlepas satu. Jadi cara berpikirnya itu koslet terus, tidak pernah nyambung. Baik teman-teman, saya kira sudah banyak yang saya tampilkan untuk teman-teman semua. Saya yakin teman-teman pasti punya pandangan tersendiri ya terkait dengan video-video yang saya berikan tadi. Silahkan berkomentar, jangan lupa untuk terus stay dan mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel YouTube Falco Moe. Salam olahraga.